dulu ada yang saya minta dia cat dari putih ke biru. Nah, ini lagi-lagi sekaligus kita mengulas apa manfaatnya kalau kita belajar ya, do it yourself. Jadi kualitasnya sesuai dengan kita tentunya ya. Kalau ini saya mengandalkan tukang waktu itu ya. Saya minta sebelum saya ada waktu untuk bikin apa kreativitas tentang rak-rak atau dekorasi atau pembetulan di ruang-ruang kamar kos saya ini, saya selalu gampangnya ya panggil orang yang mengerjakannya begitu. Nah, itu kadang-kadang saya setelah saya teliti beberapa tahun gitu, itu justru menimbulkan kepala saya lebih pusing, lebih stres gitu ya. Karena yaitu tidak selalu on time seperti kemauan kita sendiri dan keberadaan diri kita sendiri ya. Kita tahu, Pak bisa datang untuk tolong bantu saya untuk perbaikan ini, ya bisa, tapi tidak hari ini, biasanya besok ataupun minggu depan. Nah, sejauh itulah yang kita harus tunggu dan sejauh itu yang kita dapat untuk membuat kepala kita stres ya. Nah, beranjak dari situ saya mau do it yourself ya. Dari apa awalnya itu keinginan tahuan dan keinginan belajar ya. Jadi berhubungan dengan channel ini saya bikinkan gitu ya episode-episodenya tentang the more you learn the more you earn ya. Semakin banyak yang kita pelajari, yang kita ingin tahu, semakin banyak manfaatnya ya. Dan itu efek dominonya bisa pengiritan dan kemudian kita punya skill lebih banyak gitu ya. Kemudian kualitas kita sudah beranjak dengan seiringan dengan waktu, kualitas kita tiap waktu makin meningkat ya. Ya seperti ini sudah jelek sekali ya, ya namanya buat saya gitu ya. Sudah selesai ya sudah kita bayar. Waktu itu saya sibuk dan nggak sempat ngontrol gitu ya, oke lah gitu ya. Dan tukangnya juga langganan, percaya. Nah sekarang ini saya kembali meneliti kalau ini kerjaannya seperti apa, kurang match dengan kualitas saya, level saya gitu ya. Nah sekaligus dari ruangan ini makeover sebelum tanggal 20 saya mau dekor atau mau di edit value, dibetulkan lebih baik daripada sekarang keadaannya. Ini fungsinya semua oke, normal ya, cuma estetikanya menurut saya kurang ya. Nah sekaligus ini menjelaskan cara bukanya ini ya. Nah, cara bukanya ini tinggal dicongkel di satu sisi dulu aja, satu pojok ya. Kalau dia sudah buka, nah satu pojok sudah buka, KP kita terus ke pojok berikutnya. Nah, yang bawah dua kaki ini tinggal kita buka saja, ya, begitu. Nah, sudah ya, tidak ada yang patah dan masih bagus ya. Nah, biasanya ya kalau kualitas saya mau cat ini sebaiknya ini dilepas gitu ya. Ya ini dibuat ini dari pabrik Panasonic itu sudah di riset ya. Bagaimana supaya hasil kerja itu tidak tumpang tindih dan tidak mengotori satu sama lainnya. Yang boleh dikotori ya ini, maksudnya begitu ya. Dikotori ya, misalnya cat nggak perlu di stiker atau nggak perlu dilakban gitu ya. Ya udah cat aja begini semua rapat. Kalau sudah baru ini ditutup. Jadi kan yang belepotan ataupun yang tidak diinginkan, yang tidak sedap dipandang mata tertutup oleh kecantikan ini ya. Memang sudah dibuatnya begitu gitu ya. Kenapa skrupnya tidak nongol gitu? Tujuannya supaya estetikanya dapat full ya. Skrupnya bisa disembunyikan dengan cover, magic covernya ya Panasonic ya. Oke. Nah, sama ini juga gitu ya. Mestinya ini kan bisa dilepas gitu ya. Nah, dan dicat ya. Setelah itu baru dipasang kembali gitu ya, diperkuat lagi kembali gitu ya. Seperti itu. Nah, ya level kita bisa adjust kualitas kita dengan kita banyak belajar
banyak manfaat itu ya. Setelah saya teliti dan sering mengaplikasikan dekoratif ke ruang-ruang kamar kos saya dan termasuk rumah saya juga gitu ya, yang saya tempati ya, ini membuat saya idenya makin banyak dan makin exciting, makin happy, senang melakukannya karena saya menggantungkan diri pada diri saya sendiri. Stresnya nggak ada gitu. Saya mau melakukan sekarang, saya lakukan. Saya sibuk atau saya mau melakukannya minggu depan, saya tinggal adjust my schedule ya, begitu ya. Kalau kita sudah telepon atau sudah minta bantuan pihak lain ya, waktu tunggu itulah sudah kita memupuk penyakit psikologi, stres ya, yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi tidak terlihat tapi itu menggerogoti mental dan psikologi kita kalau menurut saya gitu ya. Jadi bro ini saya share semua yang kita miliki di rumah gitu ya. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya itu bisa ditingkatkan value-nya ya, estetikanya, kreativitasnya, dekoratifnya ya, bahkan bisa di recycle kalau kita sering menangani. Jadi barang-barang yang kerusakannya sedikit karena masa pakai waktu yang sudah panjang ya, kalau saya sudah menetapkan gitu ya, untuk karena saya ada beberapa kamar kos ya, enggak banyak tapi ada beberapa kamar kos, jadi ada beberapa peralatan ya, equipment yang ada di dalam kamar kos, masa pakainya sudah misalnya ada kerusakan sedikit ya, kalau di bawah 40% kerusakannya masih bisa saya perbaiki. Tentunya kalau kita mau perbaiki dari nilai yang sebelumnya kita tingkatkan gitu ya, dekoratif juga, kreatif juga gitu. Bisa kerjakan sendiri, bisa. Ini semua channel episode ini yang saya masukkan semua bisa kita kerjakan sendiri, kecuali bangun rumah dari nol atau misalnya merubah dinding ya, dindingnya juga harus dinding bata ya, baru perlu orang lain ya. Kalau dinding kaca ya kecil kita bisa sendiri, kalau kaca ya tebal 12 mili ya mungkin 2 orang bisa ya. Jadi begitulah, banyak belajar, keingintahuan kita banyak manfaatnya ya, banyak dekoratif, banyak ide yang muncul dari kita. Nah pertanyaannya, mau saya apakan gitu ya? Kalau mau saya apakan, itu selera masing-masing. Bro, rekan-rekan, guys punya selera mau diapakan ya, kita sekarang sharing ini ya. Sharingnya saya mau di wall sticker. Tadinya sebelum saya shoot ini saya berdiskusi dengan Mas Aji, saya mau stiker di sini, saya potong dengan baik gitu ya, pola yang saya inginkan ya. Atau yang senang pola love misalkan, bisa dipotong pola love gitu ya. Mau dipotong pola bulat bisa gitu. Yang penting area covernya sudah diukur, tercover. Setelah itu lubang yang diperuntukkan untuk dudukan saklar ini kembali kita lubangkan dengan cutter ya. Kelebihan paper atau kertas atau vinil yang kita gunakan kita dorong ke dalam. Nanti kita pasang kelihatan mulus dan betul-betul stand out dan cantik seperti fungsi dan purpose yang dibikin dari pabriknya ya. Mereka buat ini pakai riset ya, begitu. Oke, nah setelah saya selesai berdiskusi dengan Mas Haji, saya pikir ini ada luka. Sudah, kenapa mesti segini aja, atau 2 kali kerja, atau bikin dua blok yang maksudnya jaraknya berdekatan, kenapa nggak sekaligus? Jadi saya berkesimpulan dan keputusan untuk bikin blocking stiker wallpapernya mungkin sebesar ini ya, tutup ini ya. Lagi-lagi saya suka yang tidak simetris ya. Asimetris itu the one I love, that's natural gitu ya. Natural kebanyakan nggak simetris. Kalau yang kita buat cenderungnya simetris ya, atau dicetak dari pabrikan itu simetris ya. Nah saya mau bikin yang asimetris, jadi panjang sini sama panjang ke atasnya beda gitu. Nah, saya mau ukur mungkin sekitar 50 cm kali 25 kurang lebih ya. Saya tutup dengan
stiker yang urat kayu ya, urat kayunya alurnya ke bawah gitu, jadi terkesan kayu yang saya tempelkan di belakangnya saklar ini ya. Luka-luka, ini luka-lukanya sebelumnya ditempelkan gantungan seperti ini dan terlepas, catnya terikut ya. Nanti saya magic ya, magic kreatif sebentar saja, ini 5 menit tertutup baik dan nanti di shoot juga kelihatan rapi. Oke, ciao, sampai nanti. Ini versi yang satu tempelan, kemudian sudah menutupi kekurangan sebelumnya, sudah ada added value berarti ya. Makanya kreativitas itu usahakan selalu meningkatkan value sebelumnya, begitu ya. Ini keren sekali ya, tuh kelihatan seperti dimaksudkan untuk begini ya, padahal saya menutupi kekurangan yang saya jelaskan di syuting sebelumnya ya, yang tadi. Oke. Kita lihat ini sebelumnya ada luka di sini kalau tidak salah ya, luka bekas tempelan hook hanger kayak ini, terkelupas ikut tertempel warna birunya di hook ini, lepas kemudian muncul putih ya, putih sebesar jempol begitu mungkin. Nah ya, sebelumnya tadi mau dibentuk tempelan kotak aja sekitar yang luka itu. Selalu ada ide-ide yang out of the box gitu ya. Menurut saya simetris itu saya sudah kurang suka begitu, saya lebih suka yang asimetris ya. Sudah dipanjangkan saja lebih bagus untuk mengimbangi rak di bawahnya ya. Rak yang di bawah sudah saya shoot di episode sebelumnya juga, yang lainnya gitu. Nah sekarang dia berkolaborasi dan menjadikan satu irama yang harmonis ya. Dan di bawah saya jelaskan kembali lagi sudah. Nah di bawah juga tuh yang catnya yang luka-luka sudah diblok juga dengan stiker ya. Oke. Dan ini stikernya bukan stiker paper ya, vinyl ya, dia lebih awet terhadap temperatur dan suhu ya. Ya mungkin awet juga dibandingkan cat dinding ya, lebih awet terhadap scratching ya. Tapi ya tidak perlu di scratch karena ini dinding kan bukan untuk di scratch ya, atau untuk digores-gores gitu ya.